Semuanya yang ditunggu-tunggu harinya sudah datang. So, yap. Hai semuanya. Kita nunggu. Hari ini kita bakal sharing-sharing soal saat teduh sama Kak Yosua. So, excited banget. Dan kita tunggu ya Kak Yosuanya masuk dulu ke dalam sini. Hai. Selamat siang semuanya. Suaraku kedengaran jelas kan ya? Kita tunggu ya Kak Yosua untuk join. Shalom, Ive. Kak Yosua udah join. Let's go. Halo. Hai Kak Yosua. Halo, apa kabar? Halo, baik banget. Kenalin aku Christine. Siapa? Christine. Oh iya, Christine. Yes. Ya. Kita waktu itu udah chattingan lama banget ya waktu itu ya. Suara aku jelas gak sih, Christine? Jelas sih. Jelas. Cuman gambarnya agak kayak pecah gitu, tapi oke. Iya, jadi sore ini, siang ini kita bakal sharing-sharing nih soal saat teduh. Cek, one. Aman? Iya, aman. Oke, good. Aman. Ini better sih dari yang tadi. Oke, good. Oke, jadi siang ini kita bakal sharing-sharing soal saat teduh. Yes. Buat teman-teman mungkin yang mau nanya, boleh banget langsung komen. Nanti kita bahas bersama. Nah, udah siap banget nih sama gitar. Yes. Amazing. Oke. Kak, aku mau nanya dong. Kan Kak Yosua ini terkenal banget nih sama seri saat teduhnya gitu. Mungkin boleh sharing-sharing ke kita kayak pertama kali kepikiran buat itu tuh, buat bikin saat teduh karena apa gitu. Jadi ceritanya itu aku bikin saat teduh start di 2019 ya. Tapi 2018 itu aku dapat banyak konfirmasi dari teman-teman. Jadi berawalnya sebenarnya dari komunitas influence. Jadi kita punya satu community namanya Influence Ministry. Di situ Raguel Lewi, Pastor Lewi yang bikin komunitasnya, dan aku diajakin untuk ada di situ juga. Dan dari situlah aku kan pimpin worship di komunitas itu, dan didengar sama teman-teman, rekan-rekan, termasuk ada Yosua Gunawan di sana yang jadi produser aku sampai sekarang. Di Eklat pun ada dia gitu kan. Nah, dia yang bilang ke aku, dia bilang kita semua diberkati banget sama yang lo lakuin, kita diberkati banget sama worship lo. Kenapa lo nggak bikin channel YouTube sih yang isinya worship gitu kan? Terus itu aku cuma bilang kayak, ya gue kan masih udah ada Andi Ambarita gitu loh, ngapain lagi gue ikutan bikin konten kayak begini gitu. Tapi dia bilang ya semua orang tuh diberkati banget sama cara lo menyembah, kata dia kayak gitu. Terus dannya ya aku balik ke rumah, aku doa sama Tuhan, aku tanya apakah emang ini harus dilakuin atau enggak gitu kan. Dan Tuhan kasih konfirmasi, dan Tuhan cuma bilang kayak gini, karena dulu aku kan 2016 itu kan baru bener-bener menjadi musisi secara profesional, menjadi penyanyi secara profesional itu di Just Duet, acara Just Duet. Nah, lalu di acara Just Duet itu, semenjak selesai Just Duet, aku tuh bukan gak berani sih, gak mau, lebih tepatnya gak mau untuk nyebut nama Yesus di sosial media. Karena menurut aku, kalau aku nyebut nama Yesus, aku terlalu Kristen, aku terlalu fanatik gitu kan, nanti orang-orang malah kabur. Nah, sedangkan di 2018 kayak Tuhan tegur, Tuhan ingetin bahwa ya seharusnya kalau lu pengen melihat orang bisa bertobat, orang bisa kenal Tuhan, ya itu jalannya cuma melalui Yesus gitu kan. Jadi jangan malu nyebutin nama Yesus. Itu Tuhan tegur aku di situ sih. Terus dari situ aku mulai memberanikan diri, dan aku bilang ke Yosua, Yos, kalau memang lu mau kita bisa jalanin ini, gue butuh lu, karena gue nggak bisa video, gue nggak bisa audio, gue nggak punya peralatannya, cuma bisa main gitar dan nyanyi.
Dan Yosua bilang, oke, gue doain dulu deh dua hari, kata dia gitu kan. Setelah 2 hari dia bilang, oke, yes, gue damai, kita jalanin deh. Akhirnya kita jalanin saat teduh. Dan itu inget banget tuh di Maret, 29 Maret 2 tahun lalu. Itu kita mulai start dari subscriber YouTube. Aku tuh cuma 2.000. Dan itu gak ada, apa ya, viewersnya gak bagus karena gak pernah upload video juga. Dan dari situ kita bikin satu video. Lagu pertama itu Mujizat Itu Nyata. Terus minggu keduanya kita keluarin Satu Hal Yang Kurindu. Yang ketiganya kita keluarin Hatiku Percaya. Itu dalam waktu 1 bulan subscriber dari 2.000 jadi 10.000. Tiba-tiba viewersnya tiba-tiba meledak. Jadi biasanya aku nggak pernah dapet viewers tuh ratusan ribu. Tiba-tiba nyampe ratusan ribu. Dan banyak orang diberkati banget. Gitu sih. Jadi ya memang ternyata itu maunya Tuhan. Akhirnya kita stay terus bikin setiap minggu saat teduh. Untuk orang-orang bisa ketemu sama Tuhan sih. Itu tadi juga pertanyaan aku sih yang kebetulan udah dijawab gitu kayak dulu kan masuknya di industri musik ini lagu sekuler gitu kan. Yeah. Tiba kayak gua tuh sekarang jadi dikenal banget dari saat teduhnya gitu. Apakah merasa itu yang tadi malu atau enggak, kayak pernah nggak sih ngalamin kayak mungkin disepelekan gitu sama teman-teman lain gitu karena kayak jadi rohani banget gitu kan. Kalau dimaluin sih enggak sih. Ternyata perasaan malu itu cuma dari diri aku sendiri doang. Ternyata seluruh orang, even teman-teman aku yang non-Kristen sangat support aku. Bahkan sebelum saat teduh itu kan aku kan memang udah tetap pelayanan ya di gereja. Pelayanan tetap worship tetap. Cuma karena baru aja bikin konten rohani gitu. Dan juga karena konten itu ya jadi orang-orang yang ketemu sama aku tuh baik itu non-Muslim atau dia Kristen dan teman-teman deket aku mereka berubah gitu ketika kita ngobrol mereka nanya-nanya saat teduh tuh apa sih yes gitu kan. Teman-temanku yang Muslim nanya kayak saat teduh tuh apa sih yes, iya gini-gini. Akhirnya aku jadi cerita jadi tentang gimana bawa orang dekat sama Tuhan, mereka boleh ini, wah iya keren sih emang sih kita harus dekat sama Tuhan. Itu keluar dari mulut seorang yang bukan Kristen gitu loh. Nah, tapi mereka jadi penasaran tentang apa yang kita bikin dan mereka jadi kenal Tuhan gitu kan. Jadi tahu Tuhan itu seperti apa. Karena sebenarnya saat teduh ini kan aku bikin untuk orang-orang yang memang butuh Tuhan gitu loh. Aku pengen mengingatkan kalau kita semua itu butuh Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang nggak butuh Tuhan. Gitu. Nah, kita sangat butuh untuk melekat sama Tuhan. Kita sangat butuh untuk dekat dengan Tuhan. Jadi memang kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya aku bikin saat teduh kalau memang kita butuh saat untuk teduh, saat untuk menenangkan diri. Dan puji Tuhan sih di tahun 2020 ini semua orang diajakin saat teduh bareng kan karena di rumah doang. Ya dan lagu-lagunya kayak Yesua jadi peneman kita banget nih sekarang apalagi di masa-masa kayak gitu. Iya. Itu ya, berasa sih kayak viewersnya semakin naik di masa-masa kayak begini karena orang-orang udah bingung kan mau kayak gimana lagi, baliknya ke Tuhan lagi toh. Gitu. Betul. Terus kalau biasa lagu-lagu yang kayak Yesua pakai gitu buat saat teduh, itu tuh lagu-lagu yang lagi merema atau lagu yang kayak gimana? Kalau misalnya diperhatikan kan tipikal saat teduh kayak Yesua tuh lagu-lagunya kayak lagu lama gitu ya. Iya. Lebih ke situ gitu. Itu yang dapat lagunya tuh dari mana, nentuin lagu ini, nentuin lagu itu gitu. Aku sih nggak maksain ya. Maksudnya aku melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan aku yakin ketika aku pilih lagu itu pasti Tuhan tanpa aku sadari Tuhan pasti ngedirect. Karena contohnya kayak begini. Kemarin itu kita baru rilis, kita doain memang dan aku pasti tanya Tuhan lagu yang mana nih, dan biasanya langsung kayak lagunya yang ini gitu kan, kayak berasa aja di hati. Kemarin aku bawain lagu yang Ajaib Kau Tuhan Penuh Kuasa. Itu aku kayak kita tuh udah recording, aku selalu karena nggak bisa kemana-mana jadi aku harus pakai piano, aku minta yang pianis aku recording duluan, kemudian aku take vokalnya doang karena aku juga nggak bisa syuting kan, nggak ada kamera, nggak bisa ke rumah Yosua karena PSBB. Nah jadi bener-bener aku kasih ke dia tuh nggak ada urutannya, aku cuma bilang lu mainin aja dulu yang lagu yang mana aja gitu kan, pokoknya ada 5 lagu, tolong lu rekam dulu deh gitu. Setelah dia rekam, memang jadwalnya di minggu lalu itu tiba-tiba aku kepengen bawain lagu yang Ajar Kau Tuhan, ya udah aku bawain Ajar Kau Tuhan. Dan pas lagu itu rilis, ternyata itu ada satu orang yang chat aku, orang yang pernah mengundang aku pelayanan, dan dia bilang aku baru aja vonis kena COVID, dia bilang kayak gitu. Dan lagu ini tiba-tiba keluar dan pas banget di malam ini aku baru buka, kata dia gitu kan, baru rilis. Dia bilang aku gak berhenti nangis kok di jamaah Tuhan, aku ngerasain Tuhan kasih aku kekuatan, terima kasih. Dan jadi menurut aku itu pasti karena Tuhan juga yang bantuin pilih lagunya gitu loh. Kalau enggak ya nggak mungkin kayak begitu dong.
Gitu. Dan kemarin juga, ini baru banget kan, 2 hari yang lalu kan aku take vokal untuk rilis tadi malam. Tadi malam kan aku baru rilis satu lagu, judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat, kan gitu. Nah, jadi aku tadinya nggak mau bawain lagu yang itu. Aku maunya bawain lagu Anugerah Terbesar. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Nah, tapi pianis aku nggak, entah kenapa dia salah tag chord. Padahal aku udah catat chordnya di sini ya. Dia bilang, wah gue lupa Yes. Terus karena dia udah kirim 2 lagu itu, Anugerah Terbesar sama Walau Ku Tak Dapat Melihat, aku bilang ke dia, lalu berarti yang Walau Ku Tak Dapat Melihat salah juga dong. Kata dia, enggak nih bener gue tag-nya, tapi yang ini gue kelupaan, kata dia gitu kan. Terus udahnya aku langsung kayak, oh ya udah berarti memang Tuhan mau aku bawain lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat gitu. Ya udah aku bilang ke dia, ya udah lu tag dulu deh lagunya yang Anugerah Terbesar, gue tag lagu yang ini buat besok malam, gue bilang gitu kan. Lalu aku bilang kayak gitu, udahannya aku tag vokal. Pas aku lagi tag vokal, ternyata lagu itu Tuhan lagi mau ngomong ke aku pribadi. Aku nangis gak berhenti setengah jam. Pas lagi ngetek lagu itu aku nangis gak berhenti. Aku nangis gak berhenti. Aku cuma bilang kayak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bawa flashback. Tuhan bawa flashback ngelihat gimana penyertaannya Tuhan yang aku dari 2016 kayak nggak kemana-mana gitu, stay di tempat yang sama. Terus sekarang tiba-tiba bisa ada saat teduh, bisa ada eklat gitu kan. Hubungan aku dengan calon istri aku juga tadinya bingung kapan mau menikah, tapi sekarang Tuhan buka jalan banyak banget dan tahun ini akan menikah. Kayak aku tiba-tiba dibawa flashback, memang walau kita nggak bisa melihat tuh Tuhan tetap bekerja gitu loh, memang rancangan dia tetap ada gitu. Jadi bener-bener lagu itu ternyata tujuannya Tuhan buat aku bawain lagu itu untuk menjamah aku sendiri gitu. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener surrender sih dalam pemilihan setiap lagu. Bener-bener kayak ya udah Tuhan direct please, karena aku cukup peka ya, maksudnya aku melatih kepekaanku kalau oh ya udah ini berarti ini Tuhan nggak mau gitu kan, go ahead ganti yang lain, oke yang ini deh gitu. Jadi memang berasa gitu tanpa harus kayak berusaha sampai kayak wah yang mana nih. Puji Tuhan enggak sih, karena menurut aku apa ya, untuk kita lakuin kan, untuk kita tahu kehendak Tuhan tuh nggak sesusah itu gitu loh. Yang penting hati kita mau let go dan benar-benar izinkan Tuhan, ya udah Tuhan tunjukin kehendak Tuhan mana gitu. Pasti dia akan kasih unjuk dan kita tahu mana yang harus kita pilih. Gitu sih. Berarti kuncinya itu ya, melekat sama Tuhan gitu. Jadi tahu Tuhan tuh lagi kasih rema apa gitu di hati kita. Jadi nggak kayak overthinking kayak mau yang mana ya biar bagus, biar viewersnya banyak gitu ya. Yap, karena itu bukan sesuatu yang dipaksakan kan. Itu kan natural. Itu kan hal yang natural. Jadi Tuhan tuh nggak sesusah itu kok untuk dimengerti, untuk apa ya, untuk dikenal tuh nggak sesusah itu. Mungkin kita nggak ngerti ya. Tapi untuk kita bisa kenal dan percaya dan apa ya, memilih itu nggak sesusah itu. Gitu loh. Nah mungkin ini masuk ke pertanyaan basic sih, kayak gimana caranya buat kenal sama Tuhan gitu. Mungkin teman-teman di sini kayak bingung, kayak pengen kayak Yesua gitu bisa peka, tapi kayak gimana caranya tuh bingung gitu, harus mulai dari mana? Kalau aku mulai dari ya itu selalu kita dengan baca Alkitab, kita berdoa gitu. Tapi Tuhan nggak mau kita stop di sana. Tuhan mau kita apa ya, menyadari keberadaannya Tuhan tuh ada di mana-mana gitu loh. Kayak aku kemarin kan lagi waktunya istirahat aku main game. Kayak aku main game Animal Crossing, lagi seru beresin island aku gitu kan. Animal Crossing, dan aku main kayak wah sampai 5 jam gitu. 5 jam selesai main aku langsung kayak wah Tuhan kok kayaknya besok kalau main ya Pak gitu kan. Aku panggil Tuhan Papa. Aku bilang kayak 5 jam aku main, buset, islandnya masih belum beres. Nah aku tuh nganggap Tuhan tuh sebegitu deketnya gitu loh. Ngajakin dia ngobrol, ajakin Tuhan tuh emang ada ketika kita lagi main game, ketika kita lagi di toilet, dimanapun ada Tuhan. Nah kita mungkin startnya dari situ ya, karena itu yang aku lakuin sih. Aku selalu aware akan kehadirannya Tuhan. Waktu aku lagi ngerjain tugas mungkin, aduh nih tugasnya nggak selesai-selesai, Tuhan kasih aku hikmat gitu. Udah selesai, ya puji Tuhan udah 1 tugas kelar, masih ada 8 lagi Tuhan, let's go, kita bikin lagi. Karena kan Tuhan menyertai kita kan di dalam segala hal. Nah seringkali kita nggak peka karena kita nggak melibatkan dia di dalam segala hal yang kita lakuin. Nah jadi memang kita harus anggap dia tuh sebagai pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita sih. Benar-benar. Gitu. Tapi ya, kita merasa kayak jauh ya, merasanya kayak harus yang kayak takut banget, harus yang kayak formal banget gitu. Itu cuma pikiran dan paksaan kita itu. Kalau buat kayak Yesua sendiri, kayak arti saat teduh tuh apa sih? Saat teduh tuh waktunya apa ya? Saat teduh tuh buat aku tuh kayak manja-manjaannya aku sama Tuhan sih. Saat teduh tuh kayak clingy time-nya aku sama Tuhan. Kayak waktunya, kayak kalau mungkin bahasanya kalau misalnya antara pasangan tuh kayak cuddle time-nya, kayak kita sama papa kita, kalau anak kecil sama papanya tuh suka main peluk-pelukan gitu. Itu waktunya kayak begitu sama Tuhan buat aku.
Gitu loh. Itu waktunya aku bener-bener nikmatin pelukannya Tuhan, bener-bener aku berduaan ekspresiin betapa sayangnya aku ke Tuhan, betapa Tuhan sayang ke aku gitu kan. Betul-betul dengerin dengerin hatinya Tuhan. Kayak apa ya, momen-momen tuh kalau kalau orang tua sama anak jalan berdua tuh kayak lagi ngobrol heart to heart gitu loh. Kayak bener-bener lagi ngobrolin hal-hal tuh yang cuma diobrolin berdua gitu. Itu sih saat teduh buat aku, karena kita butuh dong setiap hari untuk kita, apa ya, clingy sama Tuhan, manja sama Tuhan, kita benar-benar ngerasain dekapan kasihnya Tuhan gitu loh. Tuhan ekspresiin kasihnya dia, kita ekspresiin kasihnya kita. Nah itu kan kita kita lakukan di saat kita cuma berduaan kan, nggak mungkin di depan umum dong gitu. Kita pelok-pelokan sama papa mama kita nggak mungkin di depan umum kan, pasti ketika kita lagi berdua itu kita rasain kasihnya dia gitu. Karena kan Tuhan bilang sendiri bahwa uh, berdoalah di tempat yang tersembunyi kan, kunci kamarmu gitu loh. Jadi memang itu privacy kita sama dia gitu. Kalaupun nggak bisa kunci kamar, puji Tuhan sekarang udah ada earphone, kita pakai earphone pun setelah lagu rohani itu udah private time kita sama Tuhan gitu loh. Betul, betul, betul. Tapi secara teknis ada nggak sih kayak apa ya, urutannya gitu, atau kayak harusnya semestinya tuh kayak gimana gitu? Karena banyak juga teman-teman kayak sebenarnya kalau saat teduh tuh harusnya ngapain dulu gitu. Kalau dibilang sebenarnya ada urutannya atau enggak, sebenarnya nggak ada ya. Itu kan liturgi ya bisa dibilang. Tapi mungkin untuk mempermudah urutannya bisa dengan misalnya kita worship dulu gitu kan, kita dengar lagu rohani. Ketika kita dengar lagu rohani 15 menit mungkin, 15 atau 20 menit. Setelah itu kita langsung baca Alkitab gitu loh. Kita baca Alkitab. Nah, biasanya kayak begitu kalau kalau mau ada urutannya ya. Cuma uh, aku sekarang kayak bener-bener random aja kalau memang lagi aku setel Alkitab suara, aku dengerin firman Tuhan gitu kan. Lalu kalau worshipnya terpisah nggak ada masalahnya juga gitu loh. Habis itu baru worship, jadi nggak masalah mau dibolak-balik atau gimana pun. Yang penting ya kita terkoneksi sama Tuhan tuh gimana sih, ya kita renungin Tuhan, kita renungin kasihnya Tuhan, renungin janji-janjinya Tuhan, renungin uh, kebenarannya Tuhan, renungin kebaikannya Tuhan. Nah itu kan waktunya kita saat teduh gitu. Gak mungkin dong saat teduh sama Tuhan nonton YouTube gitu kan, ya mungkin gitu kan. Ya pasti saat teduh yang hal yang apa ya, kita lakukan sesuatu yang membawa kita mengingat kebaikannya Tuhan, mengingat Tuhan, merenungkan firman Tuhan gitu. Tapi apakah di setiap saat teduh tuh kita selalu dapetin Tuhan mau ngomong apa ya? Atau mungkin ada hari-hari yang kayak kok gue nggak berasa Tuhan mau ngomong sesuatu gitu? Apakah kayak gue juga ngerasain itu atau gimana? Pasti dong. Cuma aku sekarang gini. Dulu aku selalu berasa kok kayaknya nggak dapet apa-apa ya, nggak dapet apa-apa ya. Sometimes Tuhan cuma bilang kayak gini. Bukankah aku bilang aku sayang kamu itu udah cukup? Tuhan cuma bilang kayak gitu. Kayak itu yang Tuhan perkatakan setiap waktu kepada kita, kayak I love you son, I love you daughter gitu kan. Aku sayang banget sama kamu. Kamu anak-anak kesayangan aku, kebanggaan aku. Itu kan waktunya ya, itu kan perkataannya Tuhan gitu loh. Gitu. Ya itu yang harus kita renungkan setiap waktu. Gak selalu harus kayak wah nggak dapet apa-apa terus kita kayak jadinya kayak bingung gitu kan, jadi kayak berasa kok saat teduhnya nggak berhasil hari ini gitu kan. Terus Tuhan bilang siapa yang bilang nggak berhasil gitu. Kayak aku ngomong banyak cuma kamu nggak mendengar, kata Tuhan kayak gitu kan. Makanya kita harus buka telinga kita dan benar-benar renungin bahwa segala sesuatu yang Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan ya itu yang berarti mau bicarain ke kita gitu loh. Itu entah Ya, itu kan mungkin kan kenapa firman yang kita baca juga maksudnya nggak harus kayak tiba-tiba kayak dapetin sesuatu banget, tapi iya bahkan dari firman itu kan. iya kan nggak selalu harus kayak selalu ada yang baru gitu. Ya pasti ada lah, maksudnya dalam perjalanan kita ada yang baru, tapi nggak tiap hari juga kan gitu. Yang penting kan kita apa ya, kita tetap menerima kasihnya Tuhan, karena kan Tuhan selalu sayang sama kita gitu loh, dan kita menyatakan kasihnya kita ke Tuhan gitu. Jadi benar-benar jangan apa ya, jangan membuat saat teduh itu jadi sesuatu yang ribet. Akhirnya kita jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita jadinya susah untuk bersatu dulu. Hal-hal seperti itu jadinya penghalang, jadinya bikin kita tuh ya udah deh nggak usah satu dulu deh gitu, nggak dapat apa-apa gue. Nah, karena kita salah, kita salah apa ya, salah pandangan kita tentang saat teduh itu salah, pandangan kita tentang Tuhan itu salah. Makanya kita harus benerin lagi pandangannya kita tentang saat teduh itu apa, dan Tuhan itu siapa gitu loh. Karena kalau kita pandangannya nggak bener, pasti kita saat teduhnya juga ya itu bukan lagi saat teduh, jadi saat rusuh mungkin ya. Jadi saat pusing, saat stres, jadi stres, kita mau baca Alkitab jadi stres gitu kan.
Iya, jadi ada pressure ya buat kayak hari ini gue Iya, harus dapetin sesuatu gitu. iya, jadi takut mungkin. Ya itu kan nggak bener dong. Kalau orang Tuhan bilang di dalam kasih nggak ada ketakutan, kan Betul, aneh kalau sampai saat teduh jadinya takut, saat teduh jadinya gelisah, berarti salah. Gitu. betul, betul, betul. Nah ini ada satu lagi pertanyaan yang kayak juga, gimana caranya biar nggak males gitu? Apakah seorang kayak tua yang udah hatam banget saat teduhnya tuh juga pernah nggak sih ngerasain kayak lesu atau kayak nggak semangat gitu Kak? Pernah lah, karena apa ya, eh, sampai saat ini pun ada hari-hari di mana kayak, waduh, gitu, lupa gitu kan. Ya tapi ya di situ kita langsung sadar dan Tuhan pasti ingetin kita kayak, ingat kamu nggak bisa tanpa aku gitu loh. Ingat tuh, Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh nggak marah ketika kita lupa saat teduh, tapi Tuhan ingetin kita kalau kamu tuh butuh aku gitu loh. Aku nggak menganggap diriku kayak, wah kalian harus gak boleh bolong karena kita manusia. Tuhan tahu kita kita pasti ada masa-masa di mana kita lagi, wah deket banget tiba-tiba kayak lupa gitu kan. Nah tapi ya kita makanya perlu untuk terus menyadari setiap hari gitu loh. Nggak cukup saat hari ini, tapi besok pun kita harus sadar kalau setiap waktu kita butuh Tuhan. Itu. Ketika kita lupa, ya ini kita lagi saling mengingatkan gitu loh, sama-sama ingat kalau oke oke kita butuh Tuhan, kita butuh terkoneksi, kita butuh dekat sama Dia gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita yang udah sering saat teduh menghakimi atau yang belum saat teduh jadi terhakimi, jangan. Tapi kita saling mengingatkan. Karena kita pasti bisa lupa namanya manusia gitu loh. Tuhan tahu. Kalau kalau apa ya? Kalau betul-betul itu jadi sebuah kewajiban yang dimana orang gak ngelakuin dan Tuhan marah, berarti Tuhan buat apa Tuhan mati di kayu salib gitu kan? Justru tujuannya Tuhan mati di kayu salib supaya Dia bisa mempersuade kita, bisa persuasi kita buat datang sama Dia setiap hari. Nah, jadi ini adalah hal yang memang harus kita lakukan setiap hari. Mungkin aku hari ini bisa bilang, hari ini aku nggak bolong. Besok belum tentu. Bisa tiba-tiba ada kesibukan, atau mungkin aku tiba-tiba lupa. Gitu kan. Nah, tapi makanya kita harus terus ingat dan izinkan Tuhan untuk mengoreksi hati kita setiap waktu. Dan Tuhan ingetin bahwa aku butuh kamu. Ya kan, kita butuh Tuhan. Betul, 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 betul. Nah, tadi kalau boleh sedikit cari tahu gitu kayak Yesua tadi bilang 2016 mungkin ngalamin kayak apa ya stagnan atau kayak ngalamin yang nggak bisa ngelihat masa depan. Terus sekarang kayak Yesua ada di titik ini. Apa sih yang kayak Yesua sharing gitu ke kita? Uh, aku sih yang bisa aku bagiin ya. Intinya kita harus punya tujuan karena jujur di 2016 itu waktu aku masuk Just Do It dan setelah aku menang aku kehilangan tujuan aku gitu loh. Jadi memang dari ceritanya gini, 3 SMP itu aku dapet vision dari Tuhan. 3 SMP aku lagi mandi di kamar mandi dan tiba-tiba ada cahaya terang banget dan Tuhan cuma bilang, aku akan bawa kamu jadi berkat di dunia panggung gitu loh, di atas panggung. Nah, itu suara Tuhan clear banget, Tuhan ngomong kayak begitu. Itu aku 3 SMP. Nah, tapi ketika aku SMA, aku bukannya fokus untuk menjadi berkat, tapi aku malah fokusnya mau memperkaya diri. Karena yang ada di pikirannya aku waktu itu, wah ini gue bakal terkenal, gue gak usah sekolah lagi, karena Tuhan udah ngomong gue akan jadi berkat di dunia panggung. Lupa, padahal sebenarnya tujuannya Tuhan adalah menjadikan kita terang gitu kan, membuat kita berfungsi sebagai terang di dunia yang gelap. Nah, jadi aku berputar-putar dari 2012 sampai 2014. 2013 sampai 2012 sampai 2014 itu aku muter sampai akhirnya Tuhan bawa aku balik dan Tuhan cuma bilang kalau aku itu mau pakai kamu untuk memberkati. Nah, kalau kita mau memberkati kan kita harus datang sama sumber berkat dong. Karena berkatnya dari Tuhan gitu kan, kita perlu terkoneksi. Jadi 2014 itu aku benar-benar dimuridkan, aku benar-benar melekat sama Tuhan dan purpose-nya balik lagi. Tuhan kasih purpose di hati aku bahwa waktu Yesua, aku pengen kamu ada di dunia musik supaya kamu bisa membagikan kasihku ke orang-orang yang belum kenal aku. Itu yang Tuhan singkapkan gitu di tahun 2014. Nah, akhirnya di 2016 aku masuk Just Do It. Itu juga karena Tuhan. Karena 2012 sampai 2013 itu aku cobain segala macam pencarian bakat, Idol, X Factor, Got Talent, gak ada yang lolos. Tapi ketika aku punya purpose dan aku juga, yang pasti kita harus latihan ya, kita pertajam skill kita, talenta kita. Dan Tuhan buka jalan, aku cuma ikutin online audition, dan itu online, gak kemana-mana, cuma kirim video, aku masuk, dan masuk ke tahap-tahap sampai berikutnya di 2016 itu, dan puji Tuhan menang. Tapi setelah aku menang, aku lupa bahwa purpose-nya aku yang awal itu kan Tuhan mau aku membagikan kasihnya dia kan. Nah, tapi kayak aku cerita di awal, aku jadi malu ketika aku menang itu, aku jadi malu untuk ngomongin nama Yesus.
Karena kayak, wah ini Tuhan udah percayain followers, ada berapa puluh ribu followers, kayak mereka dari mana-mana, bukan cuma orang Kristen doang, banyak orang Muslim juga. Jangan sampai gue buat mereka dengan pikiran manusia ya, dengan hikmat manusia, jangan sampai terlalu rohani, nanti mereka kabur gitu kan. Tapi dengan pikiran itu aku melakukan hal yang salah, aku jadi kehilangan purpose, nama Yesus nggak dimuliakan, dan ya itu, jadinya aku nggak kemana-mana. Justru 2016 aku jadi muter-muter lagi di gereja. Aku jadi pelayanan di gereja sampai 2018. Nah, 2018 itulah yang Tuhan tegur aku bahwa ya seharusnya kamu nyebutin nama Yesus. Kamu jangan takut. Karena kan kalau kamu mau menyatakan kasihnya aku ke orang-orang, kasihku kan udah terlihat nyata melalui pribadi Yesus gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak sebut nama Yesus. Ya udah, akhirnya aku di 2019 bikin Saat Teduh. Nah, Saat Teduh jalan itu benar-benar kayak Tuhan, kayak dari surga tuh Tuhan bilang tuh, that's my son gitu kan. Akhirnya lo balik juga gitu. Nah, tapi pas sudah Saat Teduh jalan, ternyata Tuhan tetap percayain aku untuk ada di dunia sekuler. Buktinya Tuhan buka jalan melalui Eklat gitu kan. Eklat Story naik tiba-tiba, lagunya boom segala macem. Ya memang Tuhan, intinya dari perjalanan aku sama Tuhan ini dalam mengenal panggilanku, Tuhan cuma bilang bahwa nggak ada yang rohani, nggak ada yang sekuler. Semuanya itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Semuanya itu ada sebagai tools untuk kita pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan dikenal. Gitu sih. Nah, makanya dari situ aku nggak berhenti Saat Teduh, aku tetap Eklat jalan, Saat Teduh jalan, karena aku yakin dua-duanya ini akan membawa kemuliaan untuk Tuhan dan membawa orang semakin banyak kenal sama Tuhan. Gitu sih. Betul, tadi yang kayak soal cerita berarti apa ya, kalau bisa disaring tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Sebetulnya tuh kayak kalau kita udah dapat mimpi dari Tuhan, mungkin kita kayak berusaha, kita yang mau wujudin nggak sih? Yap. Karena tadi kayak saya cerita sempat ikut ini itu gitu kan. Tapi justru malah Tuhan buka jalannya tuh lewat hal yang kita nggak duga gitu. Yap. Betul ya? Betul, makanya kita perlu banget makanya untuk terus melekat dan terus apa ya, mengenakan pikiran Kristus sih. Jangan berusaha dengan hikmat manusia, jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. Dan yang pasti ya, kalau memang itu dari Tuhan, pasti Tuhan yang akan provide, Tuhan yang akan pimpin kita. Nah, dan satu hal pelajaran yang aku dapat dari semua ini tuh ya memang ketika Yesus dimuliakan, Tuhan narik orang datang. Itu sih yang aku percaya. Makanya dari viewers bisa naik segala macam, karena memang tujuan dari Saat Teduh ini ya untuk membawa Tuhan semakin terlihat baik di mata semua orang, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik gitu loh. Dan di mana Tuhan dimuliakan, pasti Tuhan tarik orang datang. Orang-orang pasti semakin mau semakin banyak deh masanya pasti datang, karena firman Tuhan kan bilang kan, di mana aku dimuliakan pasti semua orang datang gitu loh. Betul. Bener banget. Dan kayak kalau kita udah ngerjain apa ya, kayak visi dari Tuhan gitu, Tuhan yang akan apa ya, ikutan angkat kita gitu. Karena aku percayanya kalau kita udah lakuin kerjaan Tuhan pasti juga akan kerja lewat kita dan dalam kita gitu. Kan nggak sih? Betul, karena aku lihat dari The Potter and His Clay juga growth-nya wow. Growth-nya luar biasa loh. Iya, aku dulu minta tolong kan tahun lalu kayak Yesua tolong dong. Itu kayak cuma berapa ya, 1.000 mungkin. Sekarang udah belasan ribu, ya kan? Memang apa yang dilakukan dari hati yang sungguh-sungguh pengen supaya Tuhan lebih terlihat, pasti Tuhan ada di situ gitu loh. Betul. Gitu kan. Dan satu hal setia ya, kayak tadi kayak Yesua dapat mimpinya 2014 ya. Aku dapat mimpi itu aku masih kecil, SMP kelas 3, itu 2011 apa 2010. Ya itu lama banget kan, maksudnya sampai kelihatan wujudnya, kelihatan buahnya. Sekarang tuh 10 tahun gitu kan. Yap, itu lama banget, 10 tahun sih, betul-betul. Dan proses, makanya kita juga harus bertahan di proses, kita harus konsisten, dekat dengan Tuhan, gali potensi kita, betul. Betul. Nah, ini Kak, aku kemarin ngumpulin juga pertanyaan. Aku sambil minum ya. Iya, boleh banget. Sorry. Tanya dibahas ya. Aku bagian dari sini aja. Gimana sih cara taunya, ini dari Deborah, ada yang nanya, Kak, gimana sih caranya tahu saat teduh yang berkualitas tuh kayak apa? Saat teduh yang berkualitas sih, yang pasti ya, kasih kita damai sejahtera sih. Itu yang berkualitas sih, kasih kita damai sejahtera, kasih kita refreshment gitu kan. Karena buat aku itu saat teduh yang berkualitas gitu loh. Kalau kita saat teduh gak damai sejahtera, ya nggak mungkin gitu. Karena ya kita melakukan saat teduh semuanya itu supaya ada damai sejahtera, supaya kita dipulihkan, pola pikir kita di renew gitu kan. Jadi kalau memang
saat teduhnya kita malah bikin kita jadi orang yang menghakimi, itu saat teduh yang tidak berkualitas. Tapi kalau saat teduhnya kita membuat kita semakin mengasihi, saat teduh kita membuat kita semakin sabar, yaitu diukurnya dari buah kualitas saat teduh. Nggak bisa dibilang kayak, wah berarti 1 jam, berarti 3 pasal dibaca. Mau 1 jam 3 pasal dibaca tapi hidupnya nggak berbuah, sama aja gitu kan. Jadi saat teduh yang berkualitas adalah ketika justru dinilainya setelah saat teduh itu selesai, gitu. Berarti benar-benar berpengaruh banget ya saat teduh sama apa yang kita lakukan, karakter kita, kepribadian kita. Karena aku aku punya circle yang kayak misalnya kita ada yang curhat nih, kayak hari-hari ini lagi merasa kosong nih, lagi merasa capek, jenuh gitu. Terus biasanya pertanyaan yang dilontarkan adalah, saat teduh kamu gimana hari-hari ini gitu. Ya. Itu beneran lewatnya ya. Ya sekarang kan Tuhan bilang, Yohanes 15 kan, Tuhan bilang, kalau aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kalau kamu nggak melekat pada aku, kamu nggak bisa buat apa-apa loh, kata Tuhan. Gitu kan. Ya kamu nggak bisa berbuah. Ya itu kan semua itu kan damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu semua itu kan buah. Dan Tuhan udah kasih tahu, ketika kamu melekat, kamu berbuah banyak. Kalau kamu nggak melekat, ya kita nggak berbuah gitu loh. Kalau nggak ada buahnya, gimana berarti hidup kita jadinya? Kita lebih emosian, kita jadi lebih penuh ketakutan, kita lebih gak damai sejahtera. Ya itu kan di sana ukurannya gitu loh. Nah jadi makanya ketika kita bersaat teduh, seharusnya setelah saat teduh itu ada buah-buah yang keluar dari hidup kita gitu. Tapi Kak, apakah gimana ya, kayak pernah nggak sih dijudge orang gitu kan? Misalnya kita kayak udah saat teduh banget, tapi ternyata kita kayak fail gitu. Misalnya kita marah, nyakitin orang gitu, terus dijudge sama orang lain kayak, saat teduh tapi kok kayak gini kelakuannya gitu. Itu gimana menurut Kak Yesus? Ya kita balik lagi ke Tuhan. Tuhan, apakah aku saat teduh ini udah benar-benar ngandelin Tuhan, atau aku cuma berusaha dengan pikiran aku melakukan sebuah kegiatan agama? Karena itu tipis kan garisnya. Antara kita melakukan sebuah ritual, sebuah rutinitas, dengan kita betul-betul punya relationship yang secara pribadi dengan Tuhan, tuh tipis garisnya. Nah makanya ketika ada omongan-omongan seperti itu, ya itu jadi momen dimana kita ya koreksi diri berdua dengan Tuhan gitu loh. Tuhan, bawa aku dong ke keintiman yang sesungguhnya. Ya kita minta Tuhan betul-betul bawa kita ke keintiman yang sesungguhnya gitu. Karena kalau kita nggak intim, kalau keintiman kita itu keintiman yang palsu, keintiman yang hanya terlihatnya intim tapi ternyata enggak, ya pasti kayak begitu hasilnya gitu loh. Itu pasti failed hasilnya. Tapi kalau keintiman kita betul-betul pure, keintiman kita betul-betul memang kita datang ke Tuhan dan kita lakukan itu sebagai sebuah hubungan ya, relationship, ya pasti ada buahnya sih. Pasti nggak mungkin, aku guarantee pasti ada buahnya. Kalau nggak berbuah berarti ada something yang salah, ada something yang nggak beres di hati kita atau di pikiran kita, pasti ada something yang nggak beres gitu. Tapi itu juga progresif berarti kan, nggak harus berbuah tiba-tiba langsung jadi angel gitu kan? Enggak. Tapi pasti ada sebuah perubahannya gitu loh. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Pasti ada. Entah itu tiba-tiba kita jadi lebih damai, lebih tenang gitu. Itu pasti ada. Karena aku tuh termasuk orang tuh yang emosian banget. Gitu loh. Wah, aku tuh dulu tuh bisa sering marah, bisa teriak kalau marah, banting barang gitu kan. Tapi ya semenjak aku terus izinkan Tuhan bekerja di dalam aku, terus kayak Tuhan, aku nggak bisa tanpa Tuhan, aku ungkapin semuanya ke Tuhan, aku ceritain segala sesuatu ke Tuhan, dan aku izinin Tuhan bekerja di dalam hidup aku, ya banyak banget perubahannya. Aku nggak marah-marah lagi itu kan. Jadi kayak kesabaran aku sabar itu semua ya karena Tuhan gitu loh, bukan karena aku. Nggak bisa dipaksain. Betul. Nah, kalau dari Kak Yosua, boleh nggak sharing tips gitu mungkin buat teman-teman yang di sini kayak pengen berkomitmen buat saat teduhnya nggak bolong-bolong lagi, atau berkomitmen buat setia buat saat teduh kayak gitu. Mungkin ada tips dari Kak Yosua nggak? Tips dari aku ya, mulai catat kebaikan Tuhan di hidup kita. Itu tipsnya aku sih. Jadi setiap hari nggak usah, karena ada satu orang yang nanya aku juga, gimana caranya supaya aku ke gereja tuh semangat, gimana caranya supaya aku buat dekat sama Tuhan tuh semangat. Kita nggak akan bisa semangat sih, karena Yohanes kan bilang kan, bukan kita yang mengasihi, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita.
Jadi bensinnya memang dari Tuhan untuk Tuhan kan. Itu kan kita punya moto tuh, kita punya moto. Itu emang kebenarannya dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, jadi banyak orang tuh dipaksa untuk dekat sama Tuhan, sedangkan mereka tuh nggak melihat kebaikannya Tuhan. Jadi aku sekarang mau encourage teman-teman, tipsnya dari aku adalah hitung, catat, ingat, renungkan kebaikannya Tuhan. Karena ketika kita renungkan dan ingat kebaikannya Tuhan, itu jadi bensin buat kita melekat sama Tuhan. Gitu loh. Kan sama kayak kita dekat dengan seseorang ya. Kalau kita tahu orang itu baik, orang itu sayang sama kita, ya kan, orang itu luar biasa. Contohnya deh, aku misalnya aku chat salah satu orang di sini, aku DM dia, pasti pada mau dong ngobrol sama aku, gitu kan. Maksudnya ya karena mungkin karena udah tahu kayak Yesua ini saat teduh segala macam. Nah, kita seringkali nggak mau ngobrol sama Tuhan karena apa? Karena kita belum betul-betul mengenal Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, Tuhan itu yang melakukan mujizat di tahun ini loh waktu itu, kan kita jadi kayak, wah, ini Tuhan yang baik gitu. Karena aku pribadi di handphoneku tuh ada catatan tulisannya pengalaman bersama Papa. Aku tulis. Itu di 2018 Tuhan ngapain, di 2019 Tuhan ngapain. Dan itu kalau aku lagi error atau aku lagi susah, lagi nggak mood saat teduh, aku baca itu. Aku nulisnya tuh kayak surat buat Tuhan. Tuhan, di tahun ini, hari ini misalnya 2018 Desember. Ya, Pak, hari ini Yesua ngalamin kebaikannya Papa, di mana Papa kasih Yesua ini Pak Yesua lagi pelayanan, tiba-tiba ada anak-anak yang dijamah Tuhan. Itu aku catat. Itu semua aku catat dan aku renungin. Gitu loh. Dan kalau udah ngerenungin hal itu, pasti langsung ngobrol sama Tuhan. Iya ya Pak, pas flashback dulu gimana Papa nyertai. Itu udah saat teduh. Gitu kan. Jadi tipsnya memang kita harus melihat dia sebagai Tuhan yang baik dulu dan ingat kebaikannya Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa ngelihat hal itu, kita nggak akan mau dekat sama Tuhan. Betul. Karena kadang kita juga lupa ya kalau misalnya punya masalah atau lagi ngalamin sesuatu, jadi lupa kan karena kita udah lewatin apa aja sama Tuhan gitu. Dengan kita nulis kita kayak keinget lagi, kerimain lagi gitu. Jadi percaya lagi gitu. Yes, karena kan itu yang Tuhan juga perintahkan ke bangsa Israel. Ya kan, semua perjalanannya mereka sama Tuhan kan dicatatkan di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya mereka nggak lupa apa yang sudah Tuhan perbuat. Karena apa? Ketika kita nggak lupa sama apa yang Tuhan perbuat, kita pasti terus melekat sama Tuhan. Tapi ketika kita lupa, yaitu bangsa Israel menyembah berhala kan. Dia lupain semua perbuatan baik. Tuhan kan bilang, bangsa ini melupakan segala hal yang sudah pernah aku lakukan. Dan mereka berbalik hati daripadaku. Mereka menyembah berhala. Karena apa? Karena mereka melupakan kebaikannya Tuhan. Nah, padahal Tuhan udah bilang, ingat selalu masa-masa di mana aku memberikan 10 tulah di Mesir. Ingat masa-masa di mana aku membunuh anak-anak sulung di Mesir, tetapi anak-anakmu dibiarkan hidup. Ingat masa-masa di mana aku pimpin menyeberangi laut Merah. Ingat di mana masa-masa aku kasih kamu makan mana setiap hari. Ingat di mana aku menyediakan tiang awan, tiang api. Itu kan semua kebaikannya dia. Nah, Tuhan tuh gak ribet kok. Perintahnya Tuhan cuma ingetin kebaikannya Tuhan. Karena ketika kita ingat kebaikannya Tuhan, kita pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan baik banget sama kita. Gitu. Tapi ketika kita udah lupa, ya. Maaf. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Ya, jadi ketika kita lupa, ketika kita berpikir bahwa, wah Tuhan itu udah gak ada buat aku, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gini, pasti hidup kita berantakan deh. Tapi ketika kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, kita pasti, wah, pengen tiap hari bacain firman Tuhan, karena kita tahu isinya kebaikannya Tuhan. Pengen tiap hari ngobrol sama Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Gitu loh. Jadi itu sangat berpengaruh. Itu juga bikin kayak, itu ya, maksudnya bangsa Israel tadi di padang gurun 40 tahun, tapi ternyata kebaikannya Tuhan tuh banyak banget gitu. Mungkin kalau dilihat kayak cuma di padang gurun doang, tapi ternyata kalau dicatat tuh, wow, Tuhan tuh, sertainnya iya banget gitu. Iya loh, dari generasi, from generation to generation kan. Dari generasi ke generasi loh itu. Gitu. Nah, tapi ya itu bangsa Israel aja yang udah disuruh inget lupa juga. Aduh, memang manusia tuh, aduh. Ya, tapi Tuhan sabar sih, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang sabar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi ya, kita punya kesempatan sangat banyak. Nah, makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi ada waktu, betul-betul balik sama Tuhan, renungin kebaikannya Tuhan, andelin Tuhan, gitu sih. Yes, amin. Nah, kayak Yesua, nanti kita mungkin lanjut lagi ngobrolnya, tapi sekarang pengen worship bareng kayak Yesua. Oke, boleh, Tin. Tapi pasti teman-teman semua juga sangat banget. Oke, let's go.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya kau ku cinta. Takkan goyah bersamamu. Oh, tangan kasih-Mu sertaku Tuhan. Hanya kau, tak ada yang lain, tak ada yang lain. Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus, yang ku butuhkan, yang ku andalkan, yang ku rindukan, yang ku inginkan. Hanya kau, oh Gembala yang baik, Bapa yang setia. Oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Engkau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Kau ku cinta. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Thank you so much Kak Yesua, ya ampun. Boleh Thank you sharing juga, sedikit nggak mungkin kenapa lagu itu yang lagi mereka? Nggak tahu sih, tadi tiba-tiba nyanyiin aja. Itu Bapak Maksudnya favorit aku banget sih, kayak Jadi dahsyat banget lagu itu. itu lagunya luar biasa banget kok, Jason yang tulis, Bapak Kau Setia. Jadi aku tadi malam tuh setiap malam kan aku ada doa malam bersama, dan kita waktu tadi malam aku nyanyi, aku keinget lagu itu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kita berjalan bersama Tuhan, hanya Dia yang jadi tempat jawaban kita, karena Dia adalah Bapa yang setia, gitu kan? Karena Dia adalah Bapa yang setia. Begitu. Kak, sebelum 1 jam nih udah mau habis, boleh nggak pertanyaan terakhir, apa sih ayat yang jadi pegangan Kak Yesua gitu di hidup Kak Yesua yang paling merema gitu?
Yang paling merema tuh Matius 13 ayat 8 ya kalau nggak salah. Matius 13 ayat 8 atau Matius 11 ayat 8 aku lupa pokoknya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu sih ayat yang aku pegang selalu, bahwa ya pelarian kita cuma Tuhan, tempat peristirahatan kita, tempat kita untuk berteduh, tempat kita berlindung, itu Amin. cuma Tuhan. Amin, amin. Amin. Thank you banget Kak Yesua buat siang hari ini mau ngobrol Sama. sama aku. Buat teman-teman semua juga thank you banget yang udah nonton. Kita sangat diberkati banget sama Kak Yesua. Di saat teduhnya maupun eklatnya. Eklatnya tuh aku terngiang-ngiang mulu loh bentuk cinta itu. Rambut warna. Iya loh. Itu bener-bener yang mulu. Ya ampun. Karena sangat ear catching banget. Thank you Puji banget Tuhan. sukses Kak di semuanya, pelayanannya, pekerjaannya, Amin. kehidupan pribadinya, Amin. lancar-lancar persiapan pernikahannya, pokoknya semua yang terbaik buat Kak. Amin. Thank Thank you you so juga much. Christine juga ya, Tuhan berkati. Semangat terus, the potter and his clay, betul-betul jadi potter and his clay. Sehat-sehat selalu teman-teman semua, sama-sama. Thank you juga teman-teman. God bless. Sehat-sehat. Selalu melekat sama Tuhan ya. God bless you. Thank you. Aku pamit ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, thank you. Bye-bye. Oke, thank you semuanya udah ikut join. Next time kita bakal live lagi ya teman-teman. Jangan di delete. Aku nggak bakal delete tapi semoga akan ke save. Oke, God bless you.